Jadi menemani Anda pada sore hari ini dan juga tentunya sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga kita semuanya sehat selalu, dilapangkan hatinya dan dikuatkan keluarganya. Alhamdulillah sahabat KIS, untuk program Obat Hati kembali kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini Ahad ya. Di tanggal 28 Desember 2020. Sahabat KIS, yang mana program yang insya Allah ya jadi ruang bagi kita bersama-sama untuk menenangkan hati, menambah ilmu, dan belajar memperbaiki diri. Sore hari ini Sobat KIS kita akan membahas tema yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu muhasabah keluarga. Karena sering ya kita mungkin capek, kita itu bukan di luar rumah, tetapi justru Sobat KIS di dalam rumah atau bahkan keluarga, sama orang yang kita sayang, tetapi juga paling sering membuat emosi. Tentunya di Obat Hati kali ini sahabat KIS kita bukan hanya mendengar tausiah Ustadz, tapi juga belajar untuk memperbaiki diri sendiri, sejauh mana kita menjadi pasangan yang baik, jadi orang tua yang sabar, atau menjadi anak yang berbakti. Dan insya Allah sore hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang akan membersamai muhasabah kita semua. Yang mana sahabat KIS sudah berhadir Ustadz Martua dari Munte SPD selaku alumni Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru Madinah. Kita sapa dulu Ustadz sahabat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Dan juga sahabat KIS kita menanti ya kedatangan Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA selaku pimpinan Pondok Pesantren Dar Ibnu Ar-Rijah. Sahabat KIS, dan untuk Anda semuanya ya, untuk tema kita itu tadi muhasabah keluarga. Untuk sahabat dimanapun berada, boleh nanti memberikan pertanyaan sahabat terkait dengan tema, boleh juga di luar tema kita pada edisi hari ini di WhatsApp 0812625166, boleh juga sahabat di laman Facebook kita di KIS FM Padang Sidempuan. Dan untuk kali ini sahabat KIS nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan tausiah oleh Al Ustadz. Dan juga ini termasuk Obat Hati terakhir ya Ustaz? Iya, Obat Hati edisi terakhir di tahun 2020. Iya, benar sekali Mbak. Baik, ya. sahabat KIS, marilah kita simak ya dan juga dengarkan bersama tausiah pembuka oleh Ustadz Martua dari Munte SPD. Kepada Ustadz kami persilakan. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna akramakum indallahi atqakum. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur, dan dialah Allah As-Sari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita semua termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak di yaumil akhir Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin khatamun nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani,
mengamalkan segala petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di yaumil akhir kita adalah umat Muhammad yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari beliau Nabi yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali, yaitu bertepatan pada tanggal 28 Desember tahun 2025. Dan hari ini adalah episode terakhir kita dalam program Obat Hati di tahun ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi nanti kembali di episode di tahun yang akan datang, yaitu di tahun 2026. Oleh karena itu di sore hari ini di studio saya sudah ditemani oleh Mbak announcer kita, yaitu ada Mbak Gia, ya, announcer kita yang luar biasa sore hari ini, dan insya Allah juga seluruh pendengar Obat Hati dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sembari menunggu Tuan Guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Arkan LCMA, maka izinkan saya Al-Fakir mendahului daripada penyampaian kita pada sore hari ini, yaitu dalam program Obat Hati di radio kesayangan kita 106,6 KIS FM, kali ini dengan tema muhasabah keluarga. Mendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah di penghujung tahun ini, maka tentunya di dalam menjalani kehidupan rumah tangga sudah banyak asam, garam, manis, pahit perjalanan rumah tangga yang kita lalui di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama antara suami dan istri, begitu juga dengan anak-anak di dalam keluarga, begitu juga dengan kaum kerabat, tetangga, sahabat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu di penghujung tahun ini, di tahun 2025, di bulan Desember ini, ada baiknya kita mengadakan yang namanya evaluasi atau muhasabah diri terhadap keluarga kita. Sudah sejauh mana perjalanan rumah tangga ini berada? Apakah rumah tangga kita selama 1 tahun yang telah kita lalui ini adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau justru malah jauh daripada kata sakinah, mawaddah, warahmah? Oleh karena itu, sebagai suami di dalam rumah tangga tentunya perlu mengadakan introspeksi diri bagaimana seorang suami telah menjalankan kepemimpinannya dalam 1 tahun terakhir ini di tahun 2025. Sebab Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim fas-shalihat qanitat hafidhat lil ghaibi bima hafidallah." Yang artinya bahwasanya laki-laki atau suami itu adalah imam atau pemimpin di rumah tangganya, karena Allah telah melebihkan laki-laki daripada sebagiannya, yaitu daripada istrinya, yaitu dengan kepemimpinan dan amanah nafkah di dalam rumah tangga. Maka inilah tugas seorang laki-laki. Sebagai suami di rumah tangga, dia seharusnya menjadi contoh teladan terbaik di dalam rumah tangganya, menjadi imam yang menjadi lokomotif, yaitu menjadi penggerak utama di dalam rumah tangga akan sebuah amal soleh dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila tidak, tentunya seorang suami akan sangat merugi, karena kelak seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum ra'in an mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwasanya setiap kalian adalah imam, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Oleh karena itu, seorang suami hendaklah mengevaluasi diri, apakah dia sudah menjadi imam yang baik di rumah tangganya, menjadi contoh teladan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sebab Rasulullah SAW berkata, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan kata Nabi, aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Oleh karena itu, seorang suami
boleh saja menjadi seorang laki-laki yang hebat di luar sana, tetapi belum tentu dia menjadi laki-laki yang terbaik dan laki-laki yang terhebat di rumah tangganya. Sebab seorang suami atau seorang laki-laki, dia bisa saja berpura-pura di luar rumah tangganya, tetapi tidak di dalam rumah tangganya. Tentunya orang yang paling tahu tentang bagaimana buruknya seorang suami di rumah tangganya adalah istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, apabila ada seorang suami atau laki-laki yang menjadi pemimpin di rumah tangga, maka dia adalah orang yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya. Sudah pasti dia juga akan menjadi orang yang terbaik di luar rumah tangganya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjadikan tolak ukur baiknya seseorang itu di rumah tangga adalah cerminan daripada sebuah kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Itulah kenapa di penghujung tahun ini seorang suami sudah seharusnya mengevaluasi diri apakah dia selama ini sudah memenuhi tanggung jawabnya dalam urusan nafkah rumah tangga dan dalam urusan nafkah anak-anaknya, begitu juga dalam urusan perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Sebab seorang suami tak ubahnya seperti tiang yang berdiri kokoh yang menopang bangunan sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, seorang laki-laki atau suami bukan hanya menjadi yang bertanggung jawab di dalam nafkah, tetapi dia juga memberikan perhatian, memberikan pendidikan, kemudian meluruskan daripada yang bengkok dan kesalahan apabila terjadi dan didapati dalam diri istri dan anak-anaknya. Maka tugas seorang suamilah yang pertama harus meluruskan bagaimana agar rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang dipenuhi oleh cahaya iman, cahaya takwa, disinari oleh sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, wahai para pendengar Obat Hati, bagi para suami dimanapun berada, silahkan di penghujung tahun ini kita menghisap diri kita. Sudahkah kita memaafkan kesalahan-kesalahan istri kita selama 1 tahun ini? Sebab rumah tangga intinya adalah belajar memaafkan, belajar menahan amarah, kemudian kita belajar untuk bersabar di dalam menjalani kehidupan antara suami istri dan mengurusi anak-anak di rumah tangga. Oleh karena itu, para suami, hendaklah kita mengintrospeksi diri. Apakah mungkin selama 1 tahun ini ada suara kita yang mungkin menyinggung perasaan pasangan kita, atau mungkin ada kekurangan nafkah, atau mungkin ada sikap salah yang kurang berkenan di hati kita? Maka wahai para suami, dari studio 106,6 Kiss FM ini, dalam program Obat Hati, saya menghimbau, marilah kita para suami, tak ada salahnya juga kita memohon maaf kepada istri dan anak-anak kita atas kekurangan kita di dalam 1 tahun ini, di keluarga kita, di dalam menjadi imam dan contoh teladan yang terbaik bagi anak-anak kita. Begitu juga sebaliknya pendengar Obat Hati, para istri di rumah tangga, mari kita juga mengintrospeksi diri. Sudahkah para istri menjadi ummu warabbatul bait di dalam rumah tangganya, terutama di dalam memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya kepada suaminya? Wahai para istri, mari kita introspeksi diri. Apakah selama 1 tahun ini ada suara kita yang meninggi di atas suami kita, atau ada suara kita atau tingkah laku kita yang mungkin menyinggung hati dan perasaan suami kita? Maka para istri hendaklah juga di penghujung tahun ini meminta maaf. Mungkin juga ada kewajiban-kewajiban yang terlalaikan, ada mungkin juga pelayanan yang kurang pada tempatnya. Maka inilah momennya bagi kita antara suami dan istri bersama anak-anak mengintrospeksi diri kita bersama secara seluruhan daripada keluarga, hendak akan dibawa kemana rumah tangga kita ini ke depannya. Oleh karena itu, hendaklah kemudian kita berharap dari introspeksi itu di tahun yang akan datang kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, melainkan rumah tangga kita akan semakin menjadi lebih baik dan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada baiknya kita merenungkan perkataan daripada Khalifah Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wa dhinuha qabla an tuzanu wa tahabbu lil ardil akbar. Yang artinya, hendaklah kalian menghisap diri kalian atau menghitung amal kalian sebelum amal kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Dan siapa saja yang terbiasa menghisap dirinya, maka dia adalah akan terasa ringan hisapnya kelak di hari akhirat kelak. Sebab selama seorang suami dan istri dan keluarga itu, ketika dia hidup di dunia, dia telah menghitung berapa banyak kesalahan-kesalahannya,
dan berapa banyak amal-amal baik yang mungkin selama 1 tahun ini telah terlalaikan dan terlupakan. Maka inilah waktunya bagi kita untuk memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, agar bagaimana rumah tangga ini semakin baik ke depannya. Oleh karena itu, dengan kita menghisap rumah tangga kita, mengevaluasi diri dan perlakuan sikap kita kepada pasangan kita, maka kelak akan ringan hisab kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita dengan mengetahui kesalahan-kesalahan kita, mengetahui kelalaian kita, baik itu suami dan istri, maka kemudian kita saling memaafkan, maka insya Allah kelak di negeri akhirat akan terasa ringan hisab kita pada yaumil hisab kemudian nanti. Oleh karena itu, pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita juga merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia siapkan, apa amal yang sudah dia lakukan untuk menghadapi datangnya hari kiamat, untuk menghadapi datangnya hari kematian. Sudahkah kita menyiapkan bekal? Sudahkah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang terbaik? Sudahkah anak-anak kita amalannya sudahlah amalan yang terbaik ketika mereka hidup di dunia? Sebab kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Di penghujung tahun ini Allah masih memberikan kita umur, Allah masih memberikan kita kesempatan. Artinya marilah kita menggunakan segala kesempatan umur dan segala kebaikan ini, kita beramal soleh dengan sungguh-sungguh, sehingga kelak kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang merugi. Kita sudah melihat bagaimana ada saudari-saudari kita yang hari ini tertimpa musibah, yang mungkin mereka telah Allah panggil karena cukup sudah amal mereka, sehingga mereka berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tertimpa longsor, ada yang tertimpa banjir, ada yang hanyut dikarenakan derasnya sungai. Oleh karena itu, mungkin mereka juga mengira bahwa masih ada punya kesempatan, tetapi ternyata Allah telah lebih dahulu memanggil mereka. Oleh karena itu, kita juga pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi Allah masih memberikan kita kesempatan umur ini, mari kita memperbaiki diri. Kalau ada dosa-dosa yang kita perbuat, maksiat yang kita lakukan selama 1 tahun ini, baik itu kepada istri, baik itu kepada suami, baik itu kepada anak-anak, baik itu pada kerabat, baik itu kepada tetangga, maka marilah kita meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan menerima taubat kita, agar kelak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih, dalam keadaan riang gembira, dalam keadaan berbahagia. Kenapa? Karena kita beriang gembira dikarenakan amal-amal baik kita ketika kita dulu hidup di dunia. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari studio 106,6 Kiss FM ini kami kembali mengingatkan agar kita para suami dan istri senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan Islam. Maka siapa yang senantiasa istiqomah, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidupnya, maka kelak ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berada dalam keadaan bahagia, berada di dalam sebaik-baik tempat, yaitu sebagaimana yang Allah janjikan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjanjikan bagi mereka kelak di hari akhirat ada sorga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah sorga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hendaklah kita pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik suami maupun istri, begitu juga anak-anak kita, senantiasa kita saling mengingatkan untuk senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istiqomah di dalam takwa itu. Kemudian kita saling memaafkan, kemudian kita juga saling sabar di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Karena seberat apapun ujian, seberat apapun cobaan yang datang di dalam kehidupan kita, maka Allah menjanjikan bahwa pasti di dalamnya ada kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik sebuah kesulitan itu
pasti ada kemudahan. Di balik sebuah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan yakinlah kita bahwasanya Allah menjanjikan dua kemudahan bagi kita di balik sebuah kesulitan, dan tidak mungkin satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan yang telah Allah janjikan kepada kita. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersabar di dalam menjalani kehidupan, kemudian kita bersungguh-sungguh di dalam beramal, sebab kita tidak tahu sampai kapan umur ini masih ada, kapan Allah akan memanggil kita. Tetapi kalau kita telah mempersiapkan diri kita, telah bersungguh-sungguh mengevaluasi diri kita akan kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, akan amal baik yang mungkin selama ini kita tinggalkan, maka kelak, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kita akan ringan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama kita di dunia, kita telah berhitung berapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri agar lebih baik di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, di tahun yang akan datang, di tahun 2026, rumah tangga kita adalah rumah tangga yang terbaik, kita adalah sebagai suami-suami yang terbaik, istri adalah istri yang terbaik, sehingga rumah tangga kita sebagaimana yang selalu kita minta dalam doa-doa kita itu rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian sebagaimana doa yang kita ucapkan di dalam sujud kita, di dalam doa-doa selesai sholat, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan pasangan kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang menjadi penyejuk mata, dan kita semua menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka dalam program Obat Hati pada kesempatan kali ini yang bertema muhasabah bagi keluarga. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatnya sudah kita dengarkan bersama tausiah dari Al Ustadz ya terkait dengan tema kita muhasabah keluarga. Untuk sahabat Kias dimanapun Anda berada, tentunya masih boleh yang ingin memberikan pertanyaan sesuai dengan tema, boleh juga sahabat di luar dari tema kita pada edisi hari ini. Untuk itu sahabat Kias, kita jeda sebentar dulu ya sahabat ya. Iya, Nanti boleh. akan kembali masih dalam program Obat Hati di pukul 17 waktu ya. Indonesia Barat. Untuk sahabat semua jangan kemana-mana, konstruksi 166 kisah dalam program Obat Hati. Sahabat Kids, saat hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, artinya ada hal yang harus diperbaiki pada diri Anda, bukan malah menyalahkan orang lain. Sahabat Kids, sesaat lagi Anda akan mendengarkan berita utama hanya di Kiss FM. Assalamualaikum sahabatnya, seberita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Gea Andriani. Dikabarkan sahabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan aksi demo buruh besok akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Beliau mengatakan demo tersebut akan dihadiri ribuan dari massa buruh. Untuk itu, sahabat rencana awal KSPI hanya menggelar aksi di istana. Beliau mengatakan KSPI tidak melaksanakan demo di DPR. Pihaknya juga berencana melayangkan gugatan terkait dengan UMP ke Peradilan Tata Usaha Negara. Beliau tidak sepakat dengan keputusan UMP Jakarta di angka 5,7 juta rupiah.
Kita beralih sahabat ke berita selanjutnya. Dikabarkan pergerakan tanah masih terus terjadi di Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapsel, Sumatera Utara. Warga meminta segera direlokasi karena sudah merasa tidak aman tinggal di kampung mereka. Untuk itu, sahabat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan warga Desa Tandihat menjadi prioritas utama direlokasi karena kondisi tanah yang masih bergerak dan membahayakan keselamatan warga. Untuk itu, sahabat GIS, beliau menyiapkan lahan rencana pembangunan rumah hunian tetap unta bagi korban banjir dan longsor di Desa Sibombong, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Menurut beliau, hingga saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi di permukiman lama warga Tandihat, terutama saat hujan turun. Kemudian sahabat seluruh warga Desa Tandihat sepakat untuk direlokasi, beberapa dengan opsi di lokasi Sidirok yang masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Demikian berita utama pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nantikan berita utama selanjutnya untuk 1 jam ke depan. Saya Gia Andriadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan berita utama Anda di Kisahkan. 106.6 Abdullah bin Amar berkata, Rasulullah SAW